Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar? Semoga baik-baik aja. Ya, hari ini mau baca-baca lagi seperti biasanya, namun di spoiler juga bahwa pembacaan untuk banyak orang, umum bukan pribadi atau personal ya. Jadi tidak mungkin bisa resonate 100% secocok-cocoknya. Oke. Jadi jangan bilang nggak resonate. Kalau nggak resonate itu mungkin nggak resonate untuk kamu, tapi mungkin untuk yang lain cocok ya. Tapi tenang aja, masih ada video-video yang lain bisa kamu tonton karena semuanya tidak mengenal batasan waktu. Jadi mungkin video lain bisa lebih cocok sama kamu ya. Dan kamu juga bisa personal reading di Instagram Sora @sora_tarot kalau kamu mau ya. Kita hari ini mau bahas tentang sebuah tema, yaitu wah tak kamu tahu ya, hati dan fisiknya sakit tanpamu. Wah tak kamu tahu, hati dan fisiknya sakit tanpa kamu. Ada yang hatinya sakit dan fisiknya sakit teman-teman, ternyata tanpa kamu ya. Kita lihat dulu ada energi seperti apa ya. Yang pertama pastinya di sini adalah state of mind. Jadi apa yang terjadi adalah memang ada yang bermasalah dari pikirannya dia ketika tidak ada kamu ya. Di sini ada elemen air, ada elemen udara, ada elemen pikiran ya, dan di sini juga ada elemen komunikasi. Nah, jadi kalau yang Sora lihat ya, yang dia alami pada saat ini mungkin banget ya, di sini lihat ya gambarnya ada awan. Jadi mungkin banget secara pemikiran orang ini jadinya galau, jadinya mumet, jadinya kelabu gitu ya. Jadi dalam tanda kutip itu kan kondisi pikiran yang sakit gitu ya. Jadi secara mentality orang ini sudah jelas sakit gitu ya, karena ada energi kegalauan, kepikiran gitu ya. Dan itu sangat mungkin bermanifestasi ke energi fisik, yaitu apa? Mungkin saja jadi sakit kepala, mungkin banget jadi pusing, mungkin banget kepalanya jadi berat ya. Kan namanya juga pikiran. Cobain aja, kamu juga kalau lagi stres gitu ya, lagi banyak pikiran, lagi mumet segala macam kan kadang-kadang energinya pusing gitu ya, kelenyengan kayak gitu ya, maka akan berteman dengan paracetamol gitu kan ya. Jadi ini adalah energi yang bentuknya datang dari mungkin sekali pikiran dia yang nanti bisa bermanifestasi ke fisik. Jadi itu makanya kenapa dibilang jangan stres, karena pikiran itu adalah salah satu sumber utama kita jadi sakit gitu ya. Nah, nggak harus sakit di kepala sih, bisa saja jadi sakit yang lain ya, asam lambung naik, buang-buang air kambuh kayak gitu ya, atau tiba-tiba ada yang kalau udah stres gatal-gatal badannya kayak gitu ya, atau yang lain-lainnya jadi bermasalah teman-teman ya. Mungkin hatinya nggak enak, mungkin jantungnya jadi nggak enak gitu ya, mungkin jadi asmanya kumat, kita kan nggak pernah tahu ya. Dan di sini ada satu energi, dia itu kepingin banget bisa menenangkan segala kegalauan, segala pikirannya dia yang sekarang itu tanpa kamu itu penuh dengan sebuah perasaan sakit tadi ya. Di sini kayak dia berharap bisa mendapatkan suatu ketenangan, dia berharap bisa mendapatkan suatu kebijaksanaan gitu ya dari proses mengerti dan memahami pemikiran dia ini gitu ya teman-teman. Karena ternyata di sini juga ada energi dari ketulusan yang hilang, perhatian yang hilang. Jadi kalau Sora lihat di sini, orang ini sangat mungkin sekali rindu akan sebuah energi ketulusan, perhatian, kelembutan, energi yang positif gitu ya, energi murni dari rasa cinta, rasa sayang gitu ya. Dan juga mungkin ada energi dari orang ini kepikiran banget sama hal-hal yang sudah pernah kamu sampaikan sama orang ini secara tulus. Mungkin kamu sudah ngingetin dia secara tulus tentang berbagai hal, kasih dia nasihat juga tanpa ada maksud tersembunyi ya, tanpa ada udang di balik bakwan gitu ya. Dia jadinya keingetan tuh ya, teriang-iang semua yang pernah kamu sampaikan sama dia, semua yang pernah kamu nasehatin sama dia teman-teman di sini. Dan akhirnya ya, kalau Sora lihat di sini, dia baru melihat
apa yang ternyata kamu mungkin pernah omongin, kamu mungkin pernah ingetin, kamu pernah mungkin sampaikan ke dia gitu ya, atau pernyataan-pernyataan gitu ya. Sekarang semua satu persatu mungkin mulai terrealisasi untuk jadi nyata. Ya, jadi mungkin sebelumnya dia banyak denial, mungkin dia banyak nggak yakin sama apa yang kamu omongin, kamu sampein, atau atau dia menghiraukan. Sekarang baru dia mulai, wah, satu demi satu terjadi, atau satu demi satu dia rasakan, dan itu adalah semakin baru dia sekarang meyakini bahwa oh bener ya yang kamu omongin, yang kamu bilang, yang kamu ingetin aku, ya. Sehingga dari pikiran tadi berpengaruh sama emosi dia, ya. Di sini emosi dia jadinya ada satu perasaan nggak tenang gitu ya. Jadi ketika pikiran dia nggak tenang, hati juga jadinya nggak tenang. Ada perasaan-perasaan bergemuruh, ada perasaan-perasaan yang seperti menyelinap masuk gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini. Nah, itu semua ketika pikiran dia yang tadi Sora bilang mumet dan segala macam, ya, sehingga membuat dia secara emosi itu jadinya nggak stabil, teman-teman, di sini gitu ya. Karena pikirannya nggak stabil, emosi pun di sini jadinya nggak stabil. Di sini ada sesuatu yang oleng, ya. Mungkin kamu juga sudah pernah ngingetin dia, hati-hati, jangan suka sombong, jangan suka ngerasa selalu di atas. Mungkin karena selalu merasa punya uang, mungkin karena merasa ganteng atau merasa cantik, merasa laku, diperebutkan banyak orang, dan sebagainya ya. Tapi di sini ada sesuatu yang mulai goyah gitu ya. Kamu juga mungkin sudah mengingatkan dia bahwa tidak ada yang namanya sesuatu yang permanen, yang abadi begitu terus ya, teman-teman. Kenapa sekarang emosi kepikirannya dia itu jadinya mumet dan sakit? Sekarang ketika nggak tenang ini, emosi yang nggak stabil ini, di saat itulah dia terpikir gitu loh ya, betapa dia itu merindukan, atau dia itu seperti ada kayak, tahu kan ya, ketika kita orang pernah nyampein kita sesuatu dan itu kejadian, kita kan kayak pengen ngomong, kemarin yang lu bilang tuh kejadian lo gitu. Jadi kayak orang ini tuh kayak kepingin ada satu perasaan terpanggil secara emosi untuk berkomunikasi sama kamu secara perasaan, ya, gitu loh. Kenapa? Ya karena dia merasa, salah satunya dia ingin membalanskan atau menyeimbangkan situasi pikirannya dia, situasi hatinya dia, yang juga berdampak sama fisiknya. Dia pikir kayak, kalau aku bisa, mungkin dengan aku ketemu sama kamu, komunikasi sama kamu, atau bicara sama kamu lagi, ya, aku bisa lebih seimbang. Kenapa? Tuh. Karena di sini ternyata ada koneksi, ya. Jadi ada di sini koneksi yang cukup kuat kalau Sora lihat, ya. Koneksi secara jiwa, koneksi secara terhubung, ya. Jadi meskipun kalian mungkin diem-dieman atau nggak komunikasi bicara dengan fisik gitu ya, dengan mulut atau dengan chatting dan sebagainya, tapi batin itu terhubung. Ya, makanya dia bisa merasakan juga bahwa oh, aku nih sakit secara pikiran dan hati, ini ada hubungannya sama kamu. Nah, dan salah satu yang bisa bikin dia jadi jejak lagi, bisa bikin dia jadi stabil lagi, bisa bikin dia jadi grounding lagi, itu memang adanya energi dari kamu, teman-teman. Ya, dia tuh butuh kamu untuk menjadi anchor-nya, menjadi jangkar dia supaya tidak menjadi kapal yang terombang-ambing di dalam lautan-lautan emosi. Ya, itu kalau bahasa puitisnya. Dan di sini dia tuh merasa jadinya terungkaplah banyak hal yang selama ini tersembunyikan, ya. Mungkin selama ini dia menutupi, denial, atau selama ini tersembunyikan kenyataan bahwa kalian terhubung. Ya, ternyata di balik itu semua, perasaan ini ternyata lebih dalam, koneksi ini ternyata lebih dalam, ya. Jadi apa yang kamu pernah ungkapkan, apa yang pernah kamu prediksi lah juga mungkin ya dari kata-kata kamu, itu pun sudah mulai terjadi dan terungkap satu demi satu, teman-teman. Ya, tuh kan. Kamu pernah ingetin dia, hati-hati, nanti bisa jadi masalah, ya. Tindakannya dia, omongannya dia, cara komunikasi dia, gitu loh ya, dan sebagainya, itu nanti bisa menjadi masalah, ya. Dan kamu sudah pernah mengingatkan itu untuk dia berpikir baik-baik, gitu ya. Kontrol emosi, jangan rakus, jangan
serakah gitu ya, jangan ambisi berlebihan. Dan sekarang sudah masuk dalam suatu periode masalah ya, dan banyak masalah yang mana membuat dia ngerasa jadi nggak aman dan nggak nyaman. Teman-teman, di sini ada perasaan nggak aman dan nggak nyaman ya, dan dia seperti membutuhkan suatu energi healing ya, energi kesembuhan, yang kalau Sora lihat salah satunya itu bisa dia sangat-sangat rasakan dia dapatkan dari kamu, energi kelembutan, energi menenangkan ya tuh, dan energi kebahagiaan. Dan di sini juga ada transformasi. Dia menyadari ya, kalau dia ingin bikin keadaan dia secara fisik dan secara hati lebih baik gitu loh ya, dan bisa lebih bahagia, memang harus ada proses transformasi, dan salah satunya healing ya, menghealing jiwa, menghealing pikiran, dan salah satunya adalah dengan tindakan melakukan suatu perubahan. Kita lihat dulu ya, ada masalah apa yang mungkin dia hadapin di sini ya. Tuh, di sini dia sekarang terjebak dengan begitu banyak stres. Kalau Sora lihat, bisa saja dia sekarang menghadapi segala sesuatu itu sendirian ya. Dia itu seperti tertekan oleh keadaan, nggak ada yang bisa support dia nggak bisa bergerak, banyak stres ya. Mungkin orang-orang di sekitar dia pun menjauhkan dia pun seperti dalam keadaan yang kalau Sora di sini ada beberapa yang mungkin salah langkah gitu loh ya, salah mengambil langkah yang sekarang berujung kepada situasi, terjebak terhadap situasi dan keadaan ya. Tuh, memang di sini ada masalah dengan komunikasi. Mungkin dia bermasalah secara pikiran. Mungkin sebelumnya ya ada hal-hal yang tidak benar-benar dia pikirkan dulu ya. Jadi mungkin ini juga bisa saja dia ribut ya, komunikasi ya, dengan atasan dia di tempat kerja, dengan customernya kalau dia usaha sendiri, atau dengan orang tuanya, atau ribut sama temennya dan sebagainya, yang itu ujung-ujungnya malah buat dia jadi masalah lain gitu ya. Jadi mungkin orang itu jadi nggak mau bantu dia karena cara dia bicara itu, cara dia berkomunikasi itu sesuatu yang kurang baik gitu ya teman-teman. Dan di sini sekarang ada dalam situasi masalah keuangan yang mana dalam periode bertahan ya, dalam periode berusaha bertahan, yang Sora udah bilang tadi. Mungkin kamu udah ingetin sebelumnya, harus mempersiapkan keuangan, jangan boros, jangan merasa ini itu gitu ya. Jadi sekarang tuh dalam periode untuk berusaha lebih stabil secara keuangan ya. Dan memang ada masalah tentang kesuksesan. Jadi mungkin saja orang ini belum mencapai kesuksesan yang dia raih, belum mencapai semangat. Dan orang ini kalau Sora lihat sekarang salah satunya hilang semangat ya, hilang perasaan semangatnya dia ya. Dan di sini juga ada yang sedang bermasalah dengan sosok perempuan, entah itu perempuan lain, entah itu ibunya gitu ya. Di sini neneknya, tantenya, intinya kalau Sora lihat ya, di sini orang itu berada dalam posisi yang nggak semangat, mendung gitu loh ya. Bagaimana sih ciri-cirinya dia? Siapa ciri-cirinya dia? Siapa ciri-cirinya dia? Kamu berdealing dengan siapa? Kamu berdealing dengan orang yang memang gengsinya gede, suka segala sesuatu kemewahan ya, hedonisme, mungkin boros gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Dan orang yang memang punya masalah dengan mental health. Jadi banyak, ada yang mungkin stres, ada yang punya depresi, tapi mungkin secara mental juga psikologi bermasalah, tapi mungkin tidak mau mengakui kalau sebenarnya dia punya masalah secara mental yang harusnya diterapi. Mungkin ada trauma, ada stres, ada depresi, ada pelarian, ada overthinking, ada kegelisahan, ada kecemasan ya. Kamu juga berdiri dengan orang tuh yang segala sesuatu itu pertimbangan semuanya dihitung plus dan minusnya, entah secara value, entah secara nilai, entah secara finansial dan sebagainya ya. Kamu diri dengan beberapa yang kemungkinan besar masih muda ya. Kalau Sora di sini ada yang beberapa lebih muda daripada kamu, usia cenderung masih muda. Punya banyak rasa keingintahuan ya. Jadi kadang dia itu impulsif, mendahulukan rasa keingintahuan dia sehingga tidak
benar-benar memahami perasaan dia lebih jauh. Dan kamu berdealing dengan seseorang yang banyak memakai ego, ya. Kamu kalau ngadepin dia tuh mesti bener-bener nguras yang namanya kesabaran kamu, ya. Orangnya itu bisa saja sikapnya keras, bisa saja sikapnya itu namanya susah gitu ya, teman-teman. Kalau soal di sini sikapnya dia gitu loh ya. Sifat yang keras, mesti dilembutin. Kalau makin dikerasin malah makin susah gitu loh ya. Itu yang kalau Sora lihat. Bagaimana perasaan dia ke kamu pada saat ini? Teman-teman, Sora lihat dia masih punya hasrat dan gairah yang sangat kuat sama kamu. Ya, masih punya hasrat dan gairah. Dan ada energi dari kamu yang sangat menarik dia. Dan kalian terkoneksi secara intuisi. Sehingga gairah-gairah itu pun kuat terasa di antara kalian. Ya. Orang ini tuh pingin adanya suatu perubahan. Ada perubahan situasi, ada perubahan keadaan, ada perubahan keadaan dia sama kamu, teman-teman, di sini. Dan dia mulai menyadari bahwa koneksi yang dia rasakan sama kamu bukanlah suatu koneksi biasa. Dimana di sini juga ada energi koneksi secara memang spiritual, ya. Yang sebelumnya tidak bisa dia terima, tapi di sini sekarang dia mulai bisa menerima, dan dia menyadari bahwa salah satu seseorang yang sangat bisa menerima dia apa adanya, energi juga menguatkan, itu ada di kamu. Yang dia rasakan, ya, di sini ada energi kamu selama ini yang sudah menjadi perwujudan mimpi dia yang jadi nyata, ya. Dan kamu juga mungkin sangat banyak banget merealisasikan mimpi dia gitu ya. Kayak kamu tuh tipenya dia banget, kamu juga banyak membantu dia kayak gitu ya. Jadi kamu tuh seperti memang orang yang jadi impian dia selama ini. Lalu di sini juga ada dia punya energi kerinduan. Dia kangen banget sama senyum kamu. Senyum kamu tuh sesuatu yang paling dia rindukan. Jadi energi penyemangat, ya. Dan dia sekarang benar-benar nyadarin nggak ada seseorang yang benar-benar peduli dia, sayang sama dia, perhatian sama dia sebesar kayak apa yang sudah kamu lakukan untuk orang ini. Di sini juga dia kangen semua waktu yang pernah kalian habiskan sama-sama. Jadi dia berharap bisa mengulang lagi, ya. Dan sebenarnya sudah ada energi memang cinta dari pandangan pertama, dari saat kali ketemu. Kalian itu bukan sebagai seseorang yang terasa asing, dari awal sudah saling suka, ya. Dan di sini ada energi dari dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Energi kepikiran terus, campuran rasa bersalah, campuran koneksi, campuran kangen gitu ya. Dan tanpa kamu, dia seperti kehilangan energi dari yang namanya keberuntungannya dia, ya. Ada apalagi batin fisik yang dia rasakan. Nah tuh, kalau Sora lihat di sini, bener-bener dia itu kayak kehilangan happiness, ya, kebahagiaan, kehilangan harapan, sehingga kayak dia kalaupun namanya orang itu nggak semangat gitu ya, jadi kayak ngerasa energi itu banyak yang nggak semangat, jadi kayak badan tuh selalu lemes kayak gitu loh ya teman-teman ya. Dan akhirnya segala penyakit yang biasanya dia punya ya, itu langsung kambuh datang gitu ya. Jadi yang tadi kayak Sora bilang, tiba-tiba asam lambung naik, tiba-tiba ulu hati sakit, jantung tiba-tiba langsung nggak enak. Jadi gini, karena nggak happy itu mood dia gitu loh ya, dan pesimis yang sangat besar, nggak tenang itu, jadi langsung lah kumat segala macam penyakit, bahkan hal-hal yang sebelumnya mungkin dia nggak tahu kalau dia punya, ya. Mungkin apalah, darah tinggi lah, apalah, penyakit kan banyak ya kalau Sora di sini. Tapi sesuatu yang tiba-tiba datang dan kumat itu juga sangat mungkin. Dan kemanapun dia pergi, dia selalu melihat hal-hal yang menghubungkan kalian. Ini adalah yang disebut tanda dari semesta, ya. Semakin menguatkan kalau kalian terkoneksi. Kamu tuh satu-satunya malaikat buat dia, ya. Yang selalu baik, selalu maafin, selalu sabar. Oke. Dan dari awal dia sangat-sangat rindu sama energi pelukan kamu, sentuhan kamu. Karena kamu tuh selalu yang memberikan dia kenyamanan.
Mata kamu juga sebagai sesuatu yang sangat dia rindukan. Ya, ada. Dan setiap kali dia ingat kamu lah dia bisa bahagia. Jadi ini adalah energi dari seseorang yang memang merindukan kebahagiaan ketika bersama dengan kamu. Yang dia inginkan dari relationship ini, teman-teman, dia berharap semesta masih berpihak sama dia, memberikan kesempatan bahwa kita bisa terkoneksi ini lagi, dan ini memang ada jalan takdir buat sama-sama. Orang ini kayak mulai terbuka ya, bahwa kalian itu punya suatu koneksi janji takdir dari semesta ini. Dan dia mendapatkan ini semua juga ketika dia proses berpikir panjang, proses meditasi untuk menenangkan hatinya dia, menghealing batinnya dia. Ini adalah sebuah energi kalau kalian terkoneksi ya. Walaupun sekarang dia itu merasa begitu banyak ketakutan, takut kamu tolak, takut kamu nggak mau terima dia, takut sekarang bukan saat yang tepat, takut kamu sudah ada yang lain, takutnya semesta tidak mendukung dia. Jadi yang sekarang dia paling harapkan adalah semesta membantu dia dan mendukung dia, teman-teman. Ya. Kalau dia pingin punya satu kebahagiaan sama kamu, happiness sama kamu ya, yang akan dia lakukan ke kamu ke depannya. Kalau Sora lihat di sini, orang ini ingin membangkitkan kembali romansa yang sudah dingin sebelumnya. Orang ini ingin kembali ya, dekat ke kamu, mungkin mulai dari flirting kecil dulu ke kamu. Tapi di sini ada jelas nih, ada energi aksi pergerakan yang datang. Jadi ini jelas ada sebuah energi yang kuat untuk datang ke kamu ya. Jadi menghampiri kamu, mungkin ada yang ke rumah kamu, ke tempat kerja kamu, atau paling enggak kalau Sora lihat ada energi untuk duluan bergerak ke kamu. Oke? Nah, karena orang ini ngerasa memang banyak di sini mungkin inner child, ada trauma yang mungkin belum selesai di dia, teman-teman ya. Dan dia merasa di satu sisi, tapi dia nggak bisa maksain karena ini memang ada konsekuensi dari apa yang sudah dia lakukan ke kamu gitu ya. Jadi di sini ada energi lapang dada. Apapun yang kamu mau respon ke dia, dia sudah siap untuk terima ya. Karena dia tahu ini kan memang konsekuensi karena sebelumnya mungkin dia banyak mengabaikan apa yang kamu omongin, sikapnya egois juga gitu ya. Nasihatnya untuk kamu apa dalam situasi ini? Teman-teman, coba diskusilah dengan anggota keluarga kamu atau orang-orang yang sudah kamu anggap seperti keluarga sendiri. Apa sih yang jadi masukan mereka gitu ya? Mungkin mereka bisa kasih masukan yang terbaik untuk kamu. Karena kalau Sora lihat di sini, kamu harus punya energi yang namanya keikhlasan, oke? Apapun yang mau terjadi, kalau memang kamu nggak mau terima dia, harus ikhlas melet go dia. Tapi kalau memang kamu mau terima dia kembali pun, ada di sini energi dari ikhlas menerima apa adanya. Tapi harusnya yang kamu lakukan adalah sesuai dengan apa yang kamu manifestasikan. Kalau kamu manifestasikan orang ini kembali, ya ini kembali, ya. Memang harus ada banyak hal yang melepaskan pengampunan, melupakan itu juga tidak mudah. Makanya Sora bilang, diskusi sama keluarga kamu, minta dukungan dari keluarga kamu juga ya. Jadi jangan, kadang-kadang ketika kita lagi nggak stabil, keluarga kita mungkin bisa lebih stabil. Sora, kapan dong dia mau ada pergerakan ke aku? Oke, di sini ada waktu dan ada zodiak. Kita coba lihat ya. Taurus 2 minggu atau 2 bulan lagi atau tanggal 2. Capricorn 10 minggu atau 10 bulan lagi atau tanggal 10. Nggak harus Capricorn 10 minggu atau 10 bulan ya. Bisa aja Capricorn 2 bulan gitu. Karena ini bisa ketukar-tukar, oke? Dan Aries 1 minggu atau 1 bulan lagi atau tanggal 1. Gemini 3 minggu 3 bulan lagi atau tanggal 3. Libra 7 minggu 7 bulan lagi atau tanggal 7. Pisces 12 minggu 12 bulan lagi atau tanggal 12. Dan Scorpio 8 minggu 8 bulan atau tanggal 8. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang mau coba alfabetnya yang mungkin terungkap.
Untuk teman-teman yang pengen personal reading khusus buat yang serius, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot. Sora juga sekarang ada paket eksklusif video seperti di YouTube. Jadi kalau kamu mau dibacainnya kayak gini nih ya, dibikinin video YouTube kayak gini, khusus buat kamu ya, dengan durasi yang sama minimum 20 menit ya. Silahkan di Instagram Sora @sora_tarot. Jadi kamu mengalami pengalaman yang hanya dengan Sora ya, kamu alamin, dibacain satu video hanya buat kamu doang energinya. Jadi fokus ke kamu doang gitu. Bisa ditonton berulang-ulang kali ya, bisa nanya jelas, energinya cuma buat kamu kan. Kapan lagi eksklusif kayak gitu ya, berhubung masih ada kuota buat harga promo ya, kuotanya habis harganya balik normal. Instagram Sora @sora_tarot ya, satu pintu, GLWN FDQ MSIRJ MNPF BIU 1 2 3 paus. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora yang terdoakan yang terbaik untuk kamu. Dan jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.